Islam di berbagai penjuru dunia. Ya, kita nggak usah bicara yang jauh-jauh, kita bicara tentang diri kita. Bagaimana kita kembali kepada Al-Quran? Karena sejatinya tidak ada kemuliaan, tidak ada kehormatan, tidak ada kejayaan di dunia dan di akhirat melainkan dengan berpegang teguh dengan Al-Quranul Azim. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berangkat dari kota Madinah menuju ke Mekah, di Usfan dia bertemu dengan gubernur Mekah. Umar heran, ini gubernur kok jalan-jalan gitu. Maka Umar bertanya, man tarakta ala ahli wadi, siapa yang kau tinggalkan untuk ngurusin penduduk Mekah itu? Ibnu Abi Abza. Ibnu, nggak ada lagi berbangga-bangga dengan nasab, mencela nasab orang, nggak ada. Itu termasuk urusan jahiliyah. Iya, mereka ridha. Ini mantan budak. Maka Umar mengatakan, kau tinggalkan Maula. Maka gubernur ini mengatakan, walakinnahu ya amiral mu'minin hafidhun li kitabillah alimun bil faraid, atau qari'un li kitabillah alimun bil faraid. Tapi orang ini hafal Al-Quran, ngerti Al-Quran, dan dia pandai dalam urusan ilmu faraid, ilmu warisan. Umar mengatakan, benar yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah mengangkat dengan Al-Qur'an ini satu kaum dan merendahkan yang lainnya dengan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini parameter kemuliaan dan kehormatan ana dan antum semua. Jamaah rahimakumullah, Allah berfirman, Rabiul Awal, sepanjang tahun Al-Quran itu turun. Tapi kenapa Allah sebutkan bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran? Kenapa jemaah? Nah, yang pertama, Al-Quran dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah, rumah Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Pendapat yang kedua adalah permulaan turunnya. Iqra itu turunnya kapan? Di bulan Ramadan. Kalau menurut Syekh Mubarak Al-Furi Saifur Rahman, beliau berpendapat turunnya malam 21 Ramadan. Turunnya Al-Quranul Azim. Iqra, baca. Subhanallah, perintah untuk membaca di saat manusia tidak suka membaca atau tidak bisa membaca. Nggak ada sekolahan di Mekah jemaah, nggak ada madrasah Kulliyatul Imam Syafi'i, nggak ada di Mekah pada waktu itu. Yang ada hanya orang-orang kaya segelintir yang bisa membaca dan menulis. Tapi Allah perintahkan Nabi untuk membaca. Bayangkan proses turunnya Iqra ini. Di malam itu Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh makhluk yang mendekap beliau dengan dekapan yang membuat beliau susah untuk bernafas. Lalu dilepas, dikatakan Iqra, baca. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Tapi makhluk itu tidak membiarkan, didekap lagi hatta balagha minnil jahd, sampai susah nafas Nabi SAW. Kemudian dilepaskan lagi, dikatakan Iqra, baca. Ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Dia buka, yang pertama dia cari adalah pengarangnya. Cari, nggak ada pengarang.
Buku apa ini kok nggak ada pengarangnya? Terus mulai dia baca Al-Fatihah, lalu dia baca terjemahannya, kemudian dia baca Al-Baqarah, dia baca Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Kata orang ini, sombong banget nih kitab. Biasanya orang kalau ngarang buku itu yang ada di muqaddimah apa? Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalamnya. Ini hanya usaha dari kami. Ya kami manusia biasa. Ini kitab nggak ada kejelasan itu. Yang ada la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Semuanya benar. Kata dia, sombong banget nih kita. Kemudian dia buka, berakhir dengan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini petunjuk jamaah. Makanya orang-orang itu takut Al-Quran ini sampai kepada mereka. Bagaimana orang-orang musyrikin mengatakan kepada kaumnya, la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Kalian jangan dengarkan Quran ini. Jangan dengarkan. Sudah, kalau dia baca Quran kalian rame-rame aja supaya nggak kedengaran. Karena memang ini bukan ucapan manusia. Ini bukan kata-kata yang disusun oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini adalah kalamur Rahman, firman Allah azza wa jalla. Maka ahibati fillah, saatnya kita kembali kepada Al-Quran di bulan Ramadan ini. Antum akan keluar dari kesusahan antum. Antum akan keluar dari kegelapan. Antum akan keluar dari semua masalah yang antum hadapi. Karena memang Allah sudah menurunkan Al-Quran ini petunjuk. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Kata Allah, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan melarat. Tidak akan celaka hidupnya, tidak akan sengsara hidupnya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Tapi barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Dia akan susah hidupnya, akan menderita walaupun bergelimang harta. Apalagi nggak punya harta, susah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan Allah akan bangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi buta. Lalu dia mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta, tidak bisa melihat, padahal dulu di dunia aku bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Datang kepadamu peringatan-peringatan kami, engkau abaikan, engkau tinggalkan, engkau tidak gubris. Wa kadzalikal yauma tunsa, hari ini engkau dilupakan. Jamaah rahimakumullah, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan? Kita perlu persiapan ya untuk Ramadan tahun ini. Kenapa? Karena boleh jadi ini Ramadan terakhir kita. Oh, ana masih muda Ustaz. Masih muda, ana baru 25 tahun. Berapa umur antum? Oh, 26. Kira-kira kapan antum mati? Kan kata Nabi alaihi salatu wassalam, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 70, masih lama tuh. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Enggak ada yang tahu kalau urusan mati. Besok kita ngapain enggak ada yang tahu. Tidak selalu pohon mangga itu menjatuhkan buah yang tua-tua. Kata orang dulu yang punya pohon kelapa di rumahnya, itu kadang kala apa namanya yang kecil-kecil itu? Belulu. Hah? Belulu itu.
Antum lihat pelulu itu sering jatuh duluan, nggak sempat tua dia jatuh. Mangga juga seperti itu. Berapa banyak mangga yang dilihat oleh pemiliknya, masya Allah, zen ini kalau mateng, tahu-tahu besoknya berjatuhan. Ada yang masih bertahan di pohon mangga sampai tua tapi bosok. Ada. Kita nggak ada yang tahu coba. Maka kita perlu benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk kembali kepada Al-Quran. Ana akan bacakan kepada antum bagaimana Rasulullah SAW, sahabat, para salafus soleh di bulan Ramadan dengan Al-Quran. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Jangan ditanya, wallahi Nabi alaihi salatu wasallam baju yang dipakai diminta diberikan. Alaihi salatu wasallam. Dan puncak kedermawanan beliau itu ternyata di bulan Ramadan. Ketika beliau berjumpa dengan Jibril. Dan di bulan Ramadan beliau itu berjumpa dengan Jibril tiap malam. Tadarus Al-Quran. Tiap malam. Menyetorkan hafalan beliau kepada Jibril alaihi salam. Atau Jibril membacakan Al-Quran buat Nabi alaihi salatu wassalam. Tadarus. Tiap malam. Karakternya akan berubah. Yang baik akan jadi lebih baik. Yang pelit akan jadi baik. Kenapa tidak? Dia baca dalam Al-Quran bahwa yang ngasih rizki adalah Allah Azza wa Jalla. Dia baca dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan dari apa yang kami rizkikan kepada kalian, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Janji-janji Allah, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum, kalau kalian ngutangi Allah, ternyata bersedekah, berinfak itu ngutangi Allah Azza wa Jalla. Antum, oh berarti pasti dibalikin. Antum baca tentang hakikat dunia, antum baca cerita Qarun habis. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu akan berubah kepribadiannya, asalkan ya dibaca sama artinya, difahami. Walaupun antum nggak tahu artinya, tetap antum dapat barokah dari Al-Quran. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih dermawan daripada angin yang ditiupkan dalam urusan harta. Kalau ada angin bertiup ini, semuanya dapat ya. Semuanya dapat. Jamaah rahimakumullah. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau menyebutkan bahwa tadarus yang terjadi antara Nabi alaihi salatu wassalam dengan Jibril itu di malam hari. Ini menunjukkan dianjurkannya memperbanyak baca Quran di bulan Ramadan di malam hari. Di siang hari tetap kita membaca, tapi perbanyak baca di malam hari. Kenapa? Ya karena malam hari itu ya kita selesai dari pekerjaan kita, dari kesibukan kita. Dan biasanya di malam hari itu damai, sunyi, senyap, jadi pikiran gak kemana-mana. Al-qalbu wal lisan, hati dan lisan ini menyatu dalam tadabbur ketika antum baca di malam hari. Dan Allah berfirman, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Tadi bacaan di malam hari ya, ketika seorang sholat di malam hari itu akan lebih
menguatkan di dalam hati, dan akan lebih khusyuk ketika orang membaca dan mentadabburinya, dan dampak serta pengaruhnya akan lebih besar kepada diri manusia. Jamaah rahimakumullah, di surat Ad-Dukhan ayat 3 Allah Azza wa Jalla berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundzirin. Kata Allah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan berkah. Malamnya penuh dengan berkah, Qurannya penuh dengan berkah, yang menerima adalah Nabi yang mubarak, dan Allah tabaraka wa ta'ala yang banyak berkah dan kebaikan. Maka bagaimana dengan orang yang membaca Al-Quran? Dia akan menjadi orang yang terbaik. Apa kata Nabi SAW? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Ahibati fillah, Hudzaifah Ibnul Yaman, dia pernah bermakmum dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi baca Al-Baqarah 1 rakaat. Pikirnya Hudzaifah, Nabi itu akan ruku ketika 100 ayat. Banyak 100 ayat ini jemaah. Nah, 1 juz kira-kira. Pikirnya Hudzaifah, ruku Nabi 100 ayat. Enggak ruku Nabi SAW. Kata Hudzaifah, oh mungkin Al-Baqarah. Berapa umur Nabi SAW setelah hijrah ke kota Madinah? Di atas 50 tahun. Hampir 60 tahun. Bukan kayak anak-anak muda nih. Udah tua beliau SAW. Ternyata kata Hudzaifah, Al-Baqarah lewat, beliau membaca An-Nisa. Di hadis ini disebutkan An-Nisa. Lewat An-Nisa baca Ali Imran. Dan bacaan beliau bukan bacaan yang cepat-cepat kayak imam kita. Enggak. La yamurru bi ayati takhwif illa waqafa wa sa'al. Kalau lewat ayat-ayat tentang azab, ayat-ayat yang menakutkan, beliau berhenti meminta perlindungan kepada Allah agar diselamatkan dari azabnya. Lewat ayat rahmat, minta rahmat. Kira-kira kalau imam kita seperti itu, antum bermakmum dengan dia? Enggak, sudah, walaupun pakai asin enggak usah. Wallahi sahih jemaah. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Abu Dzar meriwayatkan salah satu salat tarawih Nabi SAW bersama sahabatnya di Masjid Nabawi. Nabi pernah salat 3 kali lah berjamaah. Qama bihim lailata 23 ila thuluthil lail. Nabi itu salat di malam 23 sampai sepertiga malam. Habis Isya sampai sepertiga malam. Wa lailata 25 ila nisfil lail. Di malam 25 beliau salat sampai tengah malam bersama para sahabat. Karena banyak yang ikut beliau, kayaknya nggak panjang-panjang. Sampai tengah malam itu panjang apa enggak? Sebagian orang sekarang ngitung sholat tarawih itu dengan jam. Jam berapa pulang kalau di Abdillah? 9:30. Aduh, ahsan di sebelah. Jam 8 nyampe rumah udah. Masya Allah. Nah, orang kadang-kadang menghitung seperti itu. Betul, jam 8, sebelum jam 8 sudah sampai rumah, sudah ngopi antum kalian jamaah. Maka kayaknya perlu dirubah. Para sahabat mengatakan, nih semangatnya para sahabat. Nabi itu sayang sama sahabat sallallahu alaihi wasallam. Tapi sahabat-sahabat kan masih muda, semangat ya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam salat sampai tengah malam, apa kata mereka?
lau naffaltana baqiyata lailatina, ya Rasulullah, kalau engkau sempurnakan sholat tarawihnya ini, sholat sunnahnya ini sampai subuh, sampai waktu sahur. Bayangin jamaah. Kata Nabi SAW, innar rajula idha salla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu baqiyata lailatih. Orang itu kalau sholat sama imam sampai selesai, ditulis sholat full malam itu. Kata Nabi SAW. Subhanallah jamaah. Tapi sholatnya sampai tengah malam. Tapi kan ada hadis, pokoknya sholat sama imam sampai pulang imamnya ditulis full, Ustaz. Iya, juga ada hadisnya sahih. Nah, tapi wallahu a'lam ya. Karena sebagian ulama berpendapat ya sampai tengah malam lah kalau bisa. Berapa ayat yang dibaca ketika sholat? Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama bi 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang sholatnya dengan 10 ayat, sekali sholat dengan 10 ayat, maka dia dapat stempel tidak termasuk orang-orang ghafilin, orang-orang yang lalai. 10 ayat. Oh, cocoklah buat kita ini jamaah. Wa man qama bi mi'ati ayatin, barang siapa yang sholat dengan 100 ayat, kutiba minal qanitin, akan ditulis termasuk orang-orang qanitin, orang-orang yang taat, yang patuh sama Allah Azza wa Jalla. Kalau tadi cuma ditulis tidak lalai, ya seperti orang yang setor muka lah, alhamdulillah nah hadir gitu kan, seperti itu. Iya, nggak ditulis dia termasuk, dia hadir lah, dia hadir, nggak ditulis termasuk orang-orang yang lalai. Tapi kalau 100 ayat naik antum tingkatannya. Oh, ini taat nih orang, masya Allah. Wa man qama bi alfi ayah kutiba minal muqantarin. Barang siapa yang qiyamul lailnya dengan 1000 ayat, maka dia akan ditulis termasuk al-muqantarin, orang-orang yang pahalanya sudah nggak dihitung lagi sudah jemaah. Bertumpuk-tumpuk pahala dia aja. Kalau yang kedua cuma ditulis orang yang taat, kalau ini pahalanya sudah banyak sekali. Rawahu Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Antum mau milih mana? Ya yang penting, kalau kuliah itu yang penting lulus lah Ustaz. Jadi kalau yang pertama itu kan yang penting lulus lah, walaupun nilainya C kan masih lulus. Tapi kita dengarkan azan dulu jemaah.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Kita tahu yang membaca satu huruf dari Al-Quran itu dia akan dapat satu kebaikan, dan kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim itu bukan satu huruf. Beliau mendetailkan alaihi salatu, tapi alif itu huruf, lam itu huruf, mim itu huruf. Artinya orang membaca alif lam mim dapat 30 kebaikan. Al-Quran itu 6.000 lebih ayatnya. Berapa huruf jemaah? Tanya sama EA, berapa huruf Al-Quran? Dapat anda. Satu ayat itu lebih baik dari seekor onta yang besar. Mungkin sebagian itu berpikir, ya Ustaz, kalau anak baca satu ayat langsung dapat onta kan enak Ustaz. Enak gimana? Apalagi mahasiswa, kos-kosan, dapat onta satu bingung nanti Allah, 2 mau ditaruh di mana? Dapat 10 antum, ya dijual lah Ustaz. Antum bawa ke pasar hewan di sini, sampai pasar hewan semuanya bawa onta. Orang tinggal baca Al-Quran dapat onta. Ini onta lebih baik dari onta nanti di akhirat. Ahibati fillah, kita lihat bagaimana para salafus soleh ketika di bulan Ramadan. Ibn Najab menyebutkan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif beberapa percontohan. Qatadah ibn Di'amah Sadusi, seorang tabi'in. Kana Qatadah yudarrisul Quran fi syahri Ramadan. Qatadah ini ahli hadis, tapi di bulan Ramadan dia mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan anda nggak salah ya, yudarris atau yadrus. Kalau yadrus dia mengkaji. Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala qala idza dakhala Ramadan fa innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, ini ulama ahli hadis. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, dia menyibukkan diri sendiri dengan baca Quran dan memberi makan orang. Ya, seorang ustadz, seorang alim ulama, terkadang dia sibuk mengajarkan ilmu kepada umat manusia. Tapi di bulan Ramadan usahakan dia punya kegiatan untuk dirinya sendiri. Maka boleh jadi Qatadah yadrusul Quran, dia mengkaji Al-Quran. Ibnu Abdul Hakam mengatakan tentang Imam Malik, Imamu Daril Hijrah, beliau juga pengajar hadis di Masjid Nabawi. Kana Malik idza dakhala Ramadan yafirru min qiraatil hadis. Imam Malik itu kalau masuk bulan Ramadan beliau kabur dari membaca hadis. Wa mujalasati ahlil ilm, beliau juga pergi menjauh dari duduk dengan para ulama. Kenapa? Wa aqbala ala tilawatil Quran minal mushaf. Beliau menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran dari mushaf. Jadi gimana yang kuliah STDI ini? Kita liburkan? Kalau diliburkan lalu antum sibuk membaca Al-Quran nggak apa-apa. Tapi diliburkan antum la Quran wala hadis akhirnya yang dibaca. Tapi itu jamaah, mereka menyibukkan diri dengan baca Quran. Abdul Razak meriwayatkan dari Sufyan, kana Sufyan ats-Tsauri, ini ulama-ulama hadis, idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadah wa aqbala ala qiraatil Quran. Beliau meninggalkan berbagai macam ibadah, lalu beliau fokus baca Quran.
Ya mungkin ada yang mau menulis buku, ada yang mau apalagi membahas fikih umpamanya, mengkaji. Kalau masuk Ramadan, sepertinya antum harus lebih banyak waktunya dengan Al-Quran. Wa qala Sufyan kana Zabid al-Yami idza hadara Ramadan ahdara al-masahif wa jama'a ilaihi ashaba. Zabid al-Yami ini kalau sudah masuk bulan Ramadan, dia kumpulkan murid-muridnya, kawan-kawannya, dikasih mushaf untuk baca Quran. Boleh jadi baca dengan tadarus, satu baca yang lainnya mendengarkan. Boleh jadi semuanya baca masing-masing. Dan kalau kita lihat semangat para salafus soleh menghatamkan Al-Quran. Tadi kan kita bicara mereka baca. Seperti apa mereka bacanya? Ya antum bisa bayangin kalau Imam Malik meninggalkan pengajiannya, nggak ngajar lagi dia sudah. Nggak duduk-duduk sama ulama, enggak, aku mau baca Quran. Al-Aswad ibn Yazid yaqra'u fi kulli lailatain fi Ramadan. Al-Aswad bin Yazid, tabi'in. Beliau itu di bulan Ramadan tiap 2 malam khatam Quran. Kita sebulan tidak khatam-khatam jemaah. Ketemu sahibnya setelah 5 hari Ramadan. Antum sampai surat apa? Masih Al-Baqarah, anak kata dia. Waduh, sama kayak anak. Iya, tapi anak yang ketiga ini sudah. Al-Baqarah udah yang ketiga jemaah. Gak tahu Al-Baqarah dimulai dari akhir atau dia Al-Baqarah lagi. Tidak usahakan hatam jemaah. Ibrahim An-Nakhai, sepanjang bulan Ramadan dia menghatamkan tiap 3 malam. Kecuali di 10 hari terakhir, tiap 2 malam hatam. Berarti satu malamnya 15 juz. Mungkin jemaah kita bikin di Masjid Abdillah, mana imamnya? Nah, imamnya setengah juz saja sudah minta ganti jemaah. Ini 15 juz jemaah semalam. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi yang tadi dikatakan dia ngaji Quran ya. Yakhtim fi kulli sab'in da'iman. Dia sepanjang tahun menghatamkan Al-Quran tiap 7 malam hatam. Wa fi Ramadan fi kulli thalath. Masuk Ramadan tambah semangatnya tiap 3 malam. Masuk 10 hari terakhir kullu laylah atau kulla laylah dia hatam. Subhanallah. Antum cuma bisa dengar cerita ya. Kayaknya lain generasinya Ustaz. Kita generasi strawberry. Nah, kita ini semakin dekat sama kiamat, semakin banyak fitnah. Kita semakin membutuhkan Al-Quran sebagai pegangan hidup kita. Wa kana lisyafi'i fi Ramadan 60 khatmah. Imam Syafi'i di bulan Ramadan hatam 60 kali. Kalau dihitung per hari berarti sehari 2 kali hatam. Mana mungkin Ustaz? Ada yang bisa ngangkat beban 500 kilo coba. Kita nggak mungkin lah, siapa yang bisa? Tapi ada orang yang mampu. Dia berlatih sepanjang tahun. 20 kilo, 30 kilo, 100 kilo, 110, 120 sampai 300 kilo. Mampu jemaah. Maka ketika antum mengatakan kok bisa ya? Dan diriwayatkan pula dari Abu Hanifah seperti itu. Haula'il a'immah ulama amilun. Malu anak kalau ngomong gitu. Ulama-ulama terdahulu itu ulama-ulama yang berilmu dan beramal. Artinya ilmunya itu bukan untuk wacana, untuk wawasan. Oh, nambah ilmu pengetahuan, lah, diamalin ya mah. Sedangkan banyak di antara kita tahu ilmunya, tapi susah ngamalinnya.
Baik Ustaz, kan ada larangan Ustaz menghatamkan Quran kurang dari 3 malam Ustaz. Iya, Ibnu Rajab membahas hal ini. Beliau mengatakan, wa innama warada an-nahyu an qira'atil Qur'an fi aqal min 3 'ala al-mudawamati 'ala dhalik. Beliau berpendapat bahwa larangan menghatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 malam itu larangan kalau dilakukan selamanya. Sepanjang tahun dia seperti itu, jemaah. Fa amma fil awqatil mufaddalah. Adapun di masa-masa yang mulia, yang dimuliakan seperti bulan Ramadan, khususnya di malam yang diharapkan Lailatul Qadar, atau di tempat-tempat yang dimuliakan seperti kota Mekah, bagi yang masuk ke kota Mekah bukan dari penduduk Mekah, fayustahabbul iktsar fiha min tilawatil Quran, maka beliau berpendapat dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran, ightinaman lizzamani wal makan, sebagai bentuk memanfaatkan waktu dan tempat. Kayak antum berangkat ke Mekah, Anda cuma 3 hari di sini gitu. Ngapain ya? Ngapain? Belanja, tawaf. Tapi tawaf di pasar. Sebagian orang, betul jamaah. Kadang-kadang orang itu, loh, ini nggak lama loh antum di sini, nggak lama. Manfaatkan waktu, baca Quran. Kemudian, apalagi di bulan Ramadan, ke Mekah di bulan Ramadan, maka manfaatkan waktu untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Lalu Ibn Rajab mengatakan, wa huwa qaulu Ahmad wa Ishaq wa ghairihima minal a'immah wa alaihi yadullu amalu ghairihim kama sabaqa dzikruh. Beliau mengatakan ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq ibn Rahuyah atau Rahawih dan selain keduanya. Dan kalau dilihat pengamalannya para ulama yang menghatamkan Quran seperti Imam Syafi'i di Ramadan 60 kali menunjukkan mereka seperti itu pendapatnya, bahwa larangan itu kalau dilakukan terus-terusan. Namun kalau sekali-kali karena memanfaatkan waktu dan tempat, maka itu dianjurkan. Nabi SAW kalau 1 rakaat baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, kira-kira berapa juz yang dibaca kalau sholatnya 11 rakaat? Itu bisa bayangin, lama beliau SAW. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan. Semoga Allah memampukan kita untuk baca Al-Quran seperti mereka. Jadi ketika antum baca Quran capek gak mampu, bikin kopi antum. Tapi jangan siang hari. Jangan. Artinya antum Ramadan, orang kata Ustaz bikin kopi siang-siang, gak boleh lah. Malam hari lah antum bikin kopi. Kayaknya gak mampu, doping antum. Banyak minuman-minuman berenergi antum minum lah. Bismillah. Gak apa-apa. Habis matahari terbit antum tidur. Jadi kalau antum mau tidur di bulan Ramadan, jangan tidur habis subuh. Tidurlah habis matahari terbit. Sudah mau tidur istirahat. Tapi habis subuh itu waktu yang berkah jamaah. Dan Nabi SAW mengatakan, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Berkahi umatku di pagi hari mereka, kita tidur-tiduran. Sayanglah jamaah.